Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Sebagian besar pembaca One Piece mungkin udah tahu kalau abad kekosongan adalah salah satu momen paling penting di One Piece. Banyak banget momen-momen besar terjadi. Nah, tapi kalian penasaran gak bagaimana sih dunia One Piece sebelum abad kekosongan dimulai? Ada momen besar apa sih yang terjadi? Apakah di dunia One Piece ada zaman dinosaurus seperti di dunia kita? Atau kira-kira kota apa yang memiliki usia paling tua di One Piece? Nah, di video kali ini gue akan membahas seluruh momen-momen besar yang ada di One Piece dari mulai masa sebelum abad kekosongan atau tepatnya 100 juta tahun yang lalu hingga abad kekosongan atau sekitar 800 tahun yang lalu. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, thank you banget buat Asoy dan Rian karena udah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, link ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, kita mulai dulu nih dari era dinosaurus yang diperkirakan dimulai dari 100 juta tahun yang lalu. Era ini sebenarnya nggak dijelasin secara eksplisit oleh Oda. Tetapi kalau kita analisis Pulau Little Garden, bisa kita pastikan bahwa era dinosaurus benar-benar ada di One Piece. Little Garden adalah sebuah pulau prasejarah yang masih berada di zaman dinosaurus. Hal ini dikarenakan Little Garden memiliki iklim yang unik. Iklim ini bisa membuat habitat yang nyaman untuk para dinosaurus hingga membuat mereka bisa hidup hingga saat ini. Dari momen ini bisa kita simpulkan bahwa dulu di dunia One Piece sempat dikuasai oleh dinosaurus seperti dunia kita. Namun karena perubahan iklim, banyak spesies dinosaurus di dunia One Piece juga punah hingga hanya menyisakan dinosaurus di Pulau Little Garden. Oke, dari 100 juta tahun yang lalu kita lompat agak jauh nih ke masa 5000 tahun yang lalu. Masa ini bisa dibilang masa tertua di One Piece yang secara resmi dan eksplisit disampaikan oleh Oda. 5000 tahun yang lalu, pohon pengetahuan atau Tree of Knowledge ditanam oleh orang-orang kuno di Ohara. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa Ohara adalah salah satu pulau tertua di One Piece. Seperti yang kalian tahu, pohon pengetahuan berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan untuk para arkeolog di seluruh dunia. Pohon ini menyimpan ribuan sumber sejarah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia selama ratusan tahun. Salah satu pengetahuan paling penting yang disimpan di pohon ini adalah hasil terjemahan poneglyph. Sayangnya, pohon ini sudah dihancurkan oleh pemerintah dunia melalui serangan Buster Call. Tetapi untungnya pada saat serangan Buster Call terjadi, banyak arkeolog Ohara melempar buku-buku dari pohon pengetahuan ke dalam danau. Hasilnya banyak buku-buku yang selamat dan saat ini berhasil disimpan dengan baik di All Library di Elbaf. Oke, sekarang kita maju ke 1000 tahun setelahnya, tepatnya 4000 tahun yang lalu dari masa sekarang. Pada era ini, salah satu kota paling bersejarah dibangun. Kota tersebut bernama Alubarna yang sekarang menjadi ibu kota Arabasta. Alubarna menjadi salah satu kota tertua di One Piece, bahkan kota ini jauh lebih tua daripada kerajaan Arabasta itu sendiri. Kota ini dari dulu hingga saat ini merupakan tempat tinggal keluarga Nefertari. Alubarna adalah tempat yang penuh sejarah dan menyimpan banyak benda-benda penting, salah satunya adalah poneglyph. Oke, lanjut, kita lompat agak jauh sedikit ke 1500 tahun yang lalu. Pada era ini, kalender atau zaman lingkaran laut dimulai dan masih berlangsung hingga saat ini. Buat yang gak paham, gampangnya di One Piece itu ada dua kalender atau dua zaman. Zaman Age of Sea Circle atau zaman lingkaran laut dimulai sekitar 1500 tahun yang lalu hingga saat ini. Nah, sebelum zaman lingkaran laut ada zaman bernama Age of Heaven atau zaman surga. Gampangnya ini adalah zaman sebelum zaman
zaman lingkaran laut dimulai. Otomatis penanaman pohon pengetahuan di Ohara, pembangunan istana Alubarna atau bahkan Nika mungkin diperkirakan hidup pada zaman ini. Buat yang lupa, informasi soal kalender zaman lingkaran laut pertama kali dijelaskan melalui buku Nolan. Nah, sekarang kita maju sedikit ke zaman 1120 tahun yang lalu. Pada era ini ada 3 momen besar terjadi. Pertama, diketahui para ras bersayap mulai menjajah bulan pada era ini. Di bulan, mereka mendirikan kota bernama Birka dan mereka berhasil membuat peradaban super maju yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Selain itu, para ras bersayap ini juga berhasil menciptakan robot atau android bernama Automata. Nah, kedua, masih di era yang sama, karena para ras bersayap ini kehabisan sumber energi di bulan, mereka memutuskan untuk pergi ke bumi dan meninggalkan robot Automata yang sedang dalam mode hibernasi. Ketika di bumi, para ras bersayap ini akhirnya terpecah menjadi 3 suku: Birkan, Sandorian, dan Skypian. Birkan dan Skypian memutuskan untuk tinggal di Pulau Langit, sedangkan Sandorian memutuskan untuk tinggal di daratan, tepatnya di Pulau Jaya. Di era ini, Sandorian juga berhasil membangun kota yang sangat indah bernama Sandora. Selain kaya akan sejarah, kota ini juga dikenal dengan sebutan City of Gold atau kota emas. Oke, lanjut. Sekitar 100 tahun setelah kota Sandora dibentuk, atau tepatnya 1000 tahun yang lalu, gajah kesayangan kita, Zunesa, akhirnya lahir. Di era yang sama, dengan alasan yang belum dijelaskan, suku Ming memutuskan untuk mengisolasi diri mereka dari dunia luar dengan cara hidup di punggung Zunesa. Di era ini, salah satu pertarungan antar ras paling lama juga dimulai, yaitu pertarungan antara ras tangan panjang dan ras kaki panjang. Dikabarkan pertarungan dan permusuhan ini masih berlangsung hingga saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke 100 tahun kemudian, tepatnya 900 tahun yang lalu. Sumpah, di era 900 hingga 800 tahun yang lalu bener-bener banyak banget momen-momen penting terjadi. Pada era ini, kerajaan Dressrosa pertama kali dibentuk di Pulau Dressrosa. Dinasti Don Quixote akhirnya muncul sebagai pemimpinnya. Era ini bisa dibilang adalah era di mana kegelapan dimulai, yaitu era perbudakan. Momen perbudakan pertama di One Piece yang kita ketahui adalah perbudakan bangsa Tontata oleh Raja Don Quixote. Bangsa Tontata yang awalnya memutuskan untuk pergi ke laut demi mencari sumber daya justru malah ditipu oleh Raja Don Quixote. Raja Don Quixote memutuskan untuk mempekerjakan bangsa Tontata dan berjanji akan memberikan upah atau imbalan berupa sumber daya yang mereka cari. Tapi sayangnya Raja Don Quixote justru mengeksploitasi mereka dengan cara menjadikan bangsa Tontata budak. Pada era ini, perbudakan bukan hanya terjadi di Dressrosa. Perbudakan terjadi di seluruh dunia. Nah, seluruh perbudakan ini bisa dibilang menjadi pembuka era abad kekosongan. Di era ini muncul sebuah kerajaan kuno yang sampai saat ini belum diketahui namanya, berkembang dengan sangat pesat. Kerajaan ini diketahui memiliki teknologi yang sangat maju, bahkan melebihi teknologi di Egghead yang kita lihat sekarang. Joy Boy lahir di kerajaan ini dan diketahui memakan Hito-Hitonomi model Nika dan menjadi bajak laut pertama dalam sejarah. Oh iya, nggak hanya Joy Boy, Nefertari the Lily dan Emmet atau Iron Giant juga diperkirakan lahir pada era ini. Oh iya, tambahan sedikit, di era perbudakan dan awal mula abad kekosongan, diketahui mata uang Berry mulai digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di dunia One Piece. Oke, sekarang kita lompat ke 100 tahun setelahnya, tepatnya 800 tahun yang lalu. Era ini sebenarnya merupakan era di mana perang besar abad kekosongan terjadi. Tapi sebelum gue jelasin momen besar itu, gue mau menjelaskan beberapa momen lain yang gak kalah penting. Pada era ini, perbudakan dan diskriminasi masih merajalela. Salah satu contohnya adalah diskriminasi terhadap ras manusia
ikan. Di dalam masa sulit ini, ras manusia ikan akhirnya berhasil memisahkan diri dari manusia. Mereka menemukan Fishman Island atau Pulau Manusia Ikan. Pulau ini diketahui merupakan satu-satunya tempat di dasar laut yang masih terjangkau oleh sinar matahari. Nah, di era yang sama, dua pulau lainnya yang menjadi salah satu pulau paling penting di One Piece juga terbentuk. Pertama, ada Wano yang terbentuk di sekitar pantai gunung berapi Fuji. Kedua, ada kota Water Seven yang dibangun di zone Zenjima. Oh ya, bahkan 3 senjata kuno juga lahir nih pada era kegelapan ini. Pertama, Poseidon, seorang putri duyung dari Fishman Island yang memiliki kekuatan luar biasa untuk berkomunikasi dan memerintahkan Sea Kings. Kedua, Pluton dibangun di Water Seven yang diketahui memiliki kekuatan untuk memusnahkan satu pulau hanya dengan 1 kali serangan. Ketiga, Uranus yang sudah kita lihat sedikit kekuatannya ketika Imu menghancurkan Pulau Lulusia. Nah, di era ini juga Red Line belum ditempati oleh para Celestial Dragon. Red Line pada era ini merupakan tempat tinggal ras Lunarians yang disebut sebagai God's Country atau negara dewa. Oke, lanjut. Pada era ini juga Joy Boy membuat janji dengan ras manusia ikan bahwa dia akan mengangkat kapal Noah ke permukaan dengan bantuan Poseidon. Oke, lanjut ke momen terakhir sebelum gua bahas era perang besar abad kekosongan adalah lahirnya Amatsuki Toki. Seperti yang kalian tahu, Toki adalah orang yang akan memiliki buah iblis Toki Toki no Mi. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke era The Void Century War atau perang abad kekosongan. Perang ini melibatkan aliansi 20 kerajaan melawan The Great Kingdom atau kerajaan kuno dan Joy Boy. Detail penyebab perang ini belum diketahui, tetapi menurut Vegapunk, The Void Century War terjadi karena ada perbedaan ideologi. Jadi kita masih nggak tahu nih mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Nah, ketika kerajaan kuno menyadari bahwa mereka akan kalah, mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan klan Kozuki. Klan Kozuki membantu kerajaan kuno untuk mengukir seluruh informasi tentang abad kekosongan di sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan, Poneglyph. Nah, seluruh Poneglyph ini akhirnya berhasil disebarkan ke seluruh dunia oleh Nefertari the Lily. Setelah kejadian ini, Lily dikabarkan menghilang. Lily hanya menitipkan sebuah pesan yang berisi, Poneglyph harus dilindungi, bawalah bendera fajar melawan dunia. Selain tersebarnya Poneglyph, 3 senjata kuno juga mulai tersebar nih keberadaannya. Pluton disimpan di Wano. Momen ini membuat Wano memutuskan untuk mengisolasi negara mereka demi melindungi Poneglyph dan Pluton. Poseidon pada saat itu nasibnya juga belum jelas, tetapi seharusnya dia ada di Fishman Island dan akhirnya mati. Sedangkan Uranus kemungkinan besar jatuh di tangan aliansi 20 kerajaan yang melawan Joy Boy. Hal ini dikarenakan menurut Vegapunk, Imu sempat menggunakannya untuk menghancurkan Pulau Lulusia. Oke, lanjut. Pada era ini, perang abad kekosongan masih terjadi. Salah satu misi dari aliansi 20 kerajaan adalah menghancurkan Poneglyph. Momen ini sangat digambarkan jelas oleh insiden jatuhnya kota Sandora. Diketahui Sandora merupakan salah satu kota yang ditugaskan untuk melindungi Poneglyph. Momen ini menjadi pemicu perang besar antara penduduk Sandora dan aliansi 20 kerajaan. Walaupun terjadi kerusakan yang luar biasa, Sandora berhasil melindungi Poneglyph tersebut. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah lonceng besar sebagai simbol kebanggaan mereka. Nah, selain itu, di era perang ini juga Toki memutuskan untuk melakukan time travel ke masa sekarang pada usia 36 tahun. Oke, lanjut. Selain disebarkannya Poneglyph sebagai upaya mempertahankan cita-cita kerajaan kuno dan Joy Boy juga meninggalkan harta karun terbesar di pulau terakhir di Grand Line, yaitu Laughtale. Nah, perang abad kekosongan secara resmi berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Di era ini, aliansi 20 kerajaan memutuskan untuk menggunakan senjata kuno untuk menenggelamkan sisa-sisa kerajaan kuno. Hal ini menyebabkan
bahkan permukaan air laut naik hingga 200 meter membuat dunia One Piece seperti yang kita lihat sekarang. Era ini juga merupakan era di mana Zunesa melakukan kejahatan besar yang sampai saat ini belum diketahui. Hal ini membuat Zunesa dihukum untuk berjalan di lautan selamanya dan hanya bisa bertindak ketika ada perintah dari seseorang. Nah, dengan kekalahan Joy Boy, janjinya dengan ras manusia ikan untuk mengangkat Noah ke permukaan juga gagal ditepati. Di waktu yang sama, sebuah ramalan juga muncul. Ramalan ini mengatakan bahwa suatu hari nanti akan muncul sosok Joy Boy yang baru. Sosok ini akan memandu Poseidon untuk menepati janji Joy Boy sebelumnya. Sosok ini juga diketahui akan mengubah dunia dengan mengikuti petunjuk dan cita-cita yang diukir di Poneglyph. Setelah abad kekosongan berakhir, 20 aliansi kerajaan memutuskan untuk membuat organisasi bernama Pemerintah Dunia. Mereka memutuskan untuk tinggal di Red Line, tepatnya di Merijoa, setelah membasmi ras Lunarians yang sebelumnya tinggal di sana. Seluruh keturunan 20 raja akan mendapatkan tempat istimewa di Merijoa dan akan menjadi Celestial Dragon. Demi keadilan, mereka juga memutuskan untuk membuat tahta kosong di Pangaea Castle. Mereka berjanji dan sepakat bahwa dunia tidak boleh dipimpin oleh satu raja tunggal. Tapi ternyata janji itu diam-diam diingkari. Tahta tersebut tidak benar-benar kosong. Imu adalah sosok misterius yang ternyata selama ini memimpin pemerintah dunia. Nah, itu dia seluruh momen-momen penting yang terjadi di era 100 juta tahun yang lalu hingga abad kekosongan berakhir. Coba komen dong momen apa yang kalian baru tahu nih ternyata ada di dunia One Piece. Oh iya, komen juga ya kalau ada informasi dari gua yang salah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kamu semangat bikin video.